Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Besar Padepokan Seni Bela Diri Pencaksilat Wali Spodas. Hari ini sebelum melanjutkan ke tema yang paling pokok, yaitu kesaksian seorang indigo yang bernama Amei yang terkena sihir dan santet setelah diterapi di Padepokan oleh Spodas, nanti akan mengemukakan pendapat-pendapatnya setelah hasil terapi di Padepokan. Namun sebelumnya, sahabat-sahabat, tolong bantu subscribe-nya supaya pembagian ilmu pengetahuan untuk banyak umat ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, hari ini kita akan memulai dari kesaksian seorang indigo yang bernama Amei, yang beberapa minggu yang lalu beliau mengalami kena sihir dan santet. Kemudian beliau juga mengalami indigo dari mulai kecil sampai dewasa, sampai menginjak remaja. Kemudian beliau juga didampingi oleh nenek moyangnya, yaitu ilmu titisan dari nenek moyangnya yang belum terkendalikan. Alhamdulillah, nanti kita akan berbagi cerita tentang pengalaman beliau sebelum dan sesudah diterapi di Padepokan Wali Spodas. Baik, Saudara Amei, bagaimana pengalaman De Amei ini ketika masih kecil mengalami indigo sampai menginjak remaja? Coba tolong ceritakan dulu. Sebelumnya waktu bayi, waktu masih balita tepatnya, ayah saya berkata saya itu sering histeris karena banyak ditampakkan makhluk-makhluk tak kasat mata oleh keluarga saya. Tidak melihat tapi saya melihat gitu. Saya terus histeris semalaman sampai keluarga saya pergi dari rumah karena takut rumah tersebut ada sesuatunya gitu. Dan saya ditinggal di situ berdua bersama ayah saya saat saya balita. Ditampakkan sosok tersebut kepada ayah saya, diceritakan juga sama saya ke ayah saya kayak gitu. Beranjak dewasa, banyak kejadian-kejadian mistis yang menimpa saya. Contohnya kayak ada jarum masuk ke tenggorokan, kepala kayak ditusuk-tusuk, atau punggung ngerasa panas gitu Pak. Kemudian baru-baru ini De Amei pernah melamar ke berbagai macam perusahaan. Kemudian nggak ada kabar beritanya, padahal lamaran-lamaran itu kan sudah dilayangkan dari jauh-jauh hari, tapi nggak kunjung datang. Coba tolong ceritakan pengalaman De Amei ketika proses melamar pekerjaan sampai tidak ada jawaban barang satu pun. Ya, tolong ceritakan. Dulu beberapa bulan kemarin tepatnya saya baru lulus sekolah tahun 2020, bulan Maret kalau nggak salah. Mei itu saya dapat kelulusan dan sudah diperbolehkan untuk melamar pekerjaan dengan surat kelulusan tersebut. Saya mulai membuat lamaran-lamaran baik online maupun offline. Namun setiap saya mengirim lamaran, minimal yang saya kirim itu per hari 5, maksimalnya 10 per harinya. Namun sampai sebelum saya diobati oleh Pak Deden, saya merasa kesulitan mendapat jawaban
meskipun udah berbulan-bulan, berminggu-minggu menunggu, nggak ada jawaban terus dari perusahaan yang saya kirimi lamaran gitu Pak. Iya. Bagaimana ceritanya setelah DAME diterapi di Padepokan Walis Bodas dari terapi ruqyah, kemudian apa sih hasil yang signifikan gitu ya yang didapati oleh DAME saat ini? Sebelumnya saya di ruqyah oleh Bapak. Kejadian yang saya alami saat di ruqyah tersebut yaitu merasa tercekik, merasakan panas dan lain sebagainya karena dorongan dari energi negatif sihir yang dikirim kepada saya waktu itu. Dan menurut orang pintar di sekeliling saya waktu itu pernah bilang bahwa saya ditemani oleh seseorang nenek moyang seperti itu. Jadi saat di ruqyah waktu itu saya ditampakkan sosok wajah ibu saya yang sedang digorok menggunakan benda tajam seperti itu. Sampai akhirnya saya histeris karena benar-benar takut itu terjadi gitu. Tapi setelah di ruqyah saya merasakan tenang, emosi terkendali, merasa badan saya lebih ringan daripada biasanya karena mungkin energi negatif udah semuanya keluar. Dan alhamdulillah sekarang tepatnya minggu-minggu ini saya mendapat banyak panggilan pekerjaan dari lamaran-lamaran yang beberapa bulan lalu saya kirim via email maupun via offline. Begitu Pak. Iya, setelah banyak yang menerima pekerjaan atas diri DAME, kemudian apa pilihan DAME? Mau pilih perusahaan yang mana yang DAME senang gitu? Saya banyak sebenarnya yang menerima saya untuk kerja pada saat ini, mulai dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil yang berada di dekat rumah. Tapi saya sekarang memilih perusahaan dekat rumah karena jarak karena jarak dan kendaraan yang saya punya saya belum memiliki kendaraan dan lain sebagainya lah, ada alasan-alasan tertentu. Nah, kemudian yang lebih pokok lagi, setelah diterapi ruqyah di Padepokan Walis Bodas, apa sih yang dirasakan saat ini gitu, yang perbedaannya sebelum di ruqyah di Padepokan Walis Bodas? Perbedaan signifikannya didapat dari saya dan keluarga. Dulu keluarga saya dari hal kecil aja dibikin berantem gitu lah secara istilahnya. Hal kecil aja dibikin perdebatan, susah untuk melerai segala emosi di dalam rumah itu. Tapi sekarang alhamdulillah sejak di ruqyah waktu itu keluarga jadi lebih tenang, lebih rileks ngadepin masalah-masalah itu dengan kepala dingin untuk saat ini gitu. Perubahan yang saya alami seperti itu Pak. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan kesaksian dari DAME, seorang indigo yang terkena sihir dan santet, sekarang sudah terbebas dari pengaruh sihir dan santetnya, sehingga baik penyakit yang dia alami, kemudian penghambatan dari pekerjaan demi pekerjaan sekarang sudah tuntas semua. Bahkan untuk memilih pekerjaannya pun untuk saat ini bingung karena semua pekerjaan yang beliau lamar beberapa bulan yang lalu tidak ada kabar beritanya, sekarang pada bermunculan. Mudah-mudahan saja ini bisa dijadikan bekal untuk sahabat-sahabat semua. Jangan putus asa dengan karunia Allah. Manusia
hanyalah sababiah. Padepokan Walis Bodas hanyalah sababiah terapi ruqyah. Tapi tetap hanya Allah sajalah yang menyembuhkan dan meluruskan, kemudian menghasilkan semua urusan dari hamba-hambanya. Semoga ilmu ini menjadikan amal soleh bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Padepokan Walis Bodas, saya Guru Besar Padepokan Walis Bodas, Deden Eka Sutisna Putra, SPDI MPD, mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk umat sekalian. Jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.